mau ke rumah sakit, mau divisum. Amir, Direktur CP Sentral, sebuah perusahaan jasa konstruksi di Kabupaten Bulungan, melaporkan HA ke Kapolda Kalimantan Utara lantaran dianiaya. HA bersama 4 orang lainnya di rumah kediamannya Amir di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada awal bulan Desember 2023 lalu. Pemukulan Amir oleh rombongan HA di rumahnya dilaporkan kepada polisi pada 4 Desember 2023 sekitar pukul 13.59 waktu Indonesia Tengah. Karena korban mengaku diperlakukan seperti kriminal dan dinilai sebagai tindakan premanisme yang saat ini menjadi antipati jajaran Polri untuk diberantas. Sebenarnya kronologinya itu kalau kita berbicara awal, ini kan penyangkut bisnis. Dalam bisnis kita ini kan namanya bisnis kan ada pembicaraan antar kolega, mungkin pembagian hasil dan bagaimana sekarang. Sebenarnya itu kalau menurut saya itu kan di luar daripada proses yang saya laporkan, karena proses yang saya laporkan ini adalah sistemnya adalah pemukulan dan pengeroyokan. Pengeroyokan ini kan kalau kita lihat itu kan sistemnya seperti premanisme. Jadi saya kan merasa bahwa mereka ini bertindak sebagai preman. Kenapa? Segala sesuatunya harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Kan semua bisa diproses secara hukum. Seandainya memang saya merugikan pihaknya, tentu dia bisa laporkan saya secara hukum. Kalau memang itu terkait kerugian dalam kerjasama, kan dia bisa laporkan saya secara perdata. Hukum perdata itu kan ada. Kenapa pakai tindakan-tindakan kekerasan? Yang kemudian saat ini mereka mengambil tindakan menekan saya dengan pemerintah. Mereka mengambil tindakan menekan saya kepada melalui dinas PU supaya menekan saya. Sedangkan itu pun pekerjaan kerjasama saya dengan mereka itu tidak ada dengan pengetahuan PU. Kami berkontrak sendiri dengan PU atas nama saya pribadi, perusahaan saya. Tidak ada terlibat namanya sedikit pun kepada kontrak tersebut. Dan itu pun kami perjanjikan ada di bawah tangan, ada perjanjian kami internal antara pihak kolega bisnis kita ini dengan sesama internal perusahaan. Mestinya itu tidak ada campur tangan PU dalam hal seperti ini, kayak menekan saya untuk mendamaikan, mencari bagaimana pengeluaran saya, pengeluaran perusahaan saya, bagaimana juga keuangannya, mana bisa seperti itu. Kita tidak bisa terbuka hal itu. Itu kan rahasia perusahaan kita terhadap bagaimana manajemen kami mengelola suatu pekerjaan. Nah, itu sebenarnya tidak bisa dicampur oleh PU, pihak pemerintah, karena kami sendiri berkontrak dengan PU kan internal, tidak ada pihak-pihak lain yang ikut, dan tidak pernah boleh dalam aturan itu kita mengalihkan kontrak kepada pihak lain, tidak boleh. Jadi itu murni bahwa itu perjanjian kami secara internal. Sayangnya proses tersebut dianggap berjalan lambat sebab memasuki sekitar 2 minggu pasca pelaporan, bahkan Amir sudah 2 kali dipanggil penyidik Polda untuk melengkapi berkas keterangan, namun panggilan dan pemeriksaan terhadap HA sebagai pelaku penganiayaan belum dilakukan pihak kepolisian hingga berita ini diturunkan. Penyidik Polda Kaltara melalui salah satu penyidiknya yang dipanggil Gogon, tim penyidik Jatantras Polda Kaltara yang dikonfirmasi by telepon tanggal 4 Desember 2023 lalu mengakui pelaporan Amir tersebut. Menurutnya penyidik yang biasa dipanggil Gogon ini mengatakan kasus pelaporan penganiayaan Amir oleh HA prosesnya sedang berjalan, namun terdapat beberapa berkas yang belum dilengkapi. Sehingga Amir selaku korban kembali dipanggil penyidik untuk melengkapinya sebelum kemudian memeriksa pelaku penganiayaan HA. Ya, sebenarnya itu kan ada perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini kami lakukan secara pembicaraan hanya mulut ke mulut 4 orang, karena 4 orang inilah yang kami selama ini bekerja bersama, kemudian melakukan negosiasi kepada toko dan pekerjaan segala macam
mengatur suasana pekerjaan tersebut kami 4 orang. Jadi dalam pembicaraan itu kan bagi hasil, bagi rata. Nah, setelah potong pengeluaran, setelah potong pemodal, dan dia sendiri mengatakan bahwa itu modalnya. Sedangkan kalau dia memang modal dia ada, suruh dia buktikan modalnya dia masuk ke perusahaan itu berapa. Mana buktinya dia masukkan uang ke perusahaan. Dan sedangkan saya sendiri, uang yang masuk ke rekening yang dikelola oleh pihak kolega kita yang membuka rekening atas nama CV Sentral, itu ada bukti saya memasukkan uang sekitar 1 miliar lebih melalui uang muka perusahaan, kemudian melalui 80% semua kita transfer ke rekeningnya. Nah, sedangkan dia, pihak kolega kita ini, tidak pernah membuka laporan pengeluarannya bagaimana. Sedangkan saya kalau menuntut itu, saya bisa nuntut mana laporannya. Kalau tidak, ketika tidak ada laporan pertanggungjawabannya, saya bisa menuntut, itu penggelapan bagi saya. Karena ini keuangan perusahaan, ini riskan, ini uang pemerintah kita ambil, uang negara kita kelola, kemudian pertanggungjawabannya kita pertanggungjawaban pekerjaan, masalah volume, masalah kualitas, masalah kelebihan bayar, itu pertanggungjawaban. Kita masih diperiksa untuk ke depan. Nah, kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, kan kenanya dampaknya ke perusahaan, dan itu bermasalah dengan saya secara hukum karena saya atas nama di perusahaan itu. HA sendiri yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengakui pemukulan tersebut dilakukan karena spontan dan jengkel dengan korban dengan dalih Amir selaku kerabat bisnis tidak kooperatif bermusyawarah terkait perselisihan di antara mereka. HA sendiri mengaku berkali-kali mengajak Amir untuk bermusyawarah guna menyelesaikan perselisihan mereka, tetapi dituding Direktur CV Sentral tersebut tidak merespon. Amir sendiri membantah dalih HA yang menuding dirinya tidak kooperatif. Menurut Amir, selama perselisihan memang Amir sedang berada di Kabupaten Kutai Barat untuk proyek lain sehingga menunggu kembali dari Kubar baru mereka bermusyawarah. Sayangnya setelah tiba di Tanjung Selor dan siap berdiskusi menyelesaikan persoalan mereka, malah dia dianiaya HA dengan membawa pengawal 4 orang termasuk 1 pensiunan TNI ke rumahnya, kemudian dipukul di hadapan anak istrinya. Kemarin itu sebenarnya saya merasa sangat dirugikan karena begitu uang itu masuk ke rekening itu, nah pihak kolega ini hanya dasarnya tidak jelas. Mereka mengamuk-ngamuk di Bank BPD. Kemudian dari Bank BPD menelpon ke PU, kemudian PU akhirnya dia datang juga ke PU mengamuk-ngamuk, menakut-nakuti orang PU karena mungkin gugup atau bagaimana pihak dinas ini. Dia memberilah suatu surat yang untuk bisa memblokir CV Sentral tanpa alasan yang jelas. Bahasanya di situ memblokir rekening CV Sentral, memohon untuk memblokir rekening nama ini atas nama CV Sentral. Demikian disampaikan atasnya, perhatian, terima kasih. Tidak ada jelas alasannya. Jadi kemudian saya mencoba waktu melaporkan kasus pemukulan saya, kemudian saya coba mau melaporkan itu, akhirnya dia cepat-cepat membuka. Akhirnya udah, saya tidak mempermasalahkan itu, artinya oke lah, sudah, yang penting sudah terbuka, saya bisa bertransaksi perusahaan saya karena kami kan ada beberapa pekerjaan di situ yang kami kelola, kemudian masuk ke rekening perusahaan, dan itu kan merugikan ketika kami tidak bisa mengambil uang dana tersebut untuk mengelola pekerjaan kami yang lain. Kronologis perselisihan kedua kontraktor tersebut adalah persoalan pengerjaan proyek bersama. Menurut Amir, dia dan HA serta 2 orang lainnya mengerjakan proyek PUPR Perkim dengan modal 1 miliar rupiah. Uang tersebut ditalangi sendiri dengan modal Amir, tetapi rekening yang digunakan adalah milik keluarga HA. Sayangnya dalam perjalanan proyek, HA dituding tak pernah melaporkan pengeluaran kepada Amir selaku Direktur CV Sentral miliknya. Sedangkan HA selaku kolega yang tidak menanam modal dituding menguasai penggunaan anggaran termasuk bagi hasil yang tidak ditepati. Akhirnya keduanya berselisih dan memilih jalur masing-masing. HA dituding menekan pihak perbankan dan pengelola anggaran PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara untuk menekan Amir. Meski dinilai PUPR tidak seharusnya campur tangan ke dalam persoalan internal mereka. Namun karena dugaan tekanan HA ke pejabat PUPR tersebut membuat persoalan ini kian meruncing hingga terjadinya pemukulan Yang lain. Nah, kemudian yang saya tekankan saat ini adalah saya menghimbau kepada Kapolda yang tempat saya melapor
supaya ini proses ini betul-betul diproses, karena ini proses menurut saya ini adalah tindakan premanisme. Menurut saya ini tindakan preman. Karena apa? Menyelesaikan masalah itu sedikit-sedikit langsung mukul. Apakah harus seperti ini terus negara kita kan? Bukankah Kapolri sendiri sudah menekankan bahwa preman itu harus diberantas, tidak ada lagi preman, no toleransi terhadap preman. Nah sekarang ini saya juga melihat beberapa baliho-baliho dari Pak Kapolda di sini, bahwa ada beberapa tempat dalamnya itu ada keterangan bahwa tidak toleransi terhadap preman, anti premanisme. Jadi di Kaltara ini semoga saja Pak Kapolda juga jajarannya sangat menjalankan apa yang menjadi arahan daripada pihak Polri sendiri. Salah satu kabid PUPR yang dianggap memproses administrasi proyek pekerjaan mereka, yakni Edon, yang dikonfirmasi mengatakan PUPR, Perkim, Pemprov Kaltara sebagai penyedia anggaran tidak campur tangan dalam persoalan tersebut, tetapi hanya memediasi agar mereka berdamai dan menyelesaikan persoalan internal keduanya. Proses mediasi sudah dilakukan Edon tetapi tidak membuahkan hasil. Pertemuan antara dia Alif dan Amir mungkin satu kali aja, tapi kalau dengan Pak Alifnya sudah sering. Tapi ini sebenarnya permasalahan tidak ada hubungan dengan PU, karena ini internal masalah CP sentral yang direkturnya Amiruddin dengan pihak Pak Haji Alif yang kerjasama dengan CP tersebut. Jadi sebenarnya ini urusan mereka berdua. Jadi mungkin bisa diselesaikan antara mereka berdua aja. Kalau kami kan cuma menengahi saja. Karena dinas PU memang berkontrak dari awal sama CP sentral. Jadi belakangan kami bukan belakangan, memang dari awal sudah tahu kami kalau mereka itu antara kerjasama lah atau antara subkon dengan pemilik perusahaan. Tapi kami juga berusaha mendamaikan sih, karena kan ada keterkaitan juga dengan pekerjaan kita. Saya sebenarnya itu waktu pertama datang itu, saya kan datang ketika saya ke Kutai Barat. Ke Kutai Barat itu saya kan menyelesaikan usaha saya, bisnis saya di sana. Kemudian saya datang. Saya kan rencana datang itu oke lah, kita akan menyelesaikannya. Oke, duduk musyawarah mufakat. Memang setiap perjanjian kerjasama kan penyelesaiannya tuh ada dua. Penyelesaian musyawarah mufakat, kalau tidak jalan temu maka hukumnya adalah ambil ranah hukum, oleh hukum pidana atau hukum perdata, tergantung arahnya kemana. Kemudian kita coba seperti itu. Begitu saya datang, mungkin dengar dia datang, kemudian ada beberapa, dia sudah mungkin mengkontak beberapa orang, kemudian datanglah satu orang ke sini. Ya saya kurang juga paham namanya ini. Beliau ini saya kenal baik juga, cuma kan sepertinya saya tempat tanya, bagaimana, apa masalah apa hal yang bisa kita nih, bilangnya. Enggak, saya tuh masalah tanah. Rupanya mungkin dalam hal ini dia ngasih tahu kepada pihak teman ini bahwa oh Pak Amir sudah datang. Nah, enggak lama kemudian datanglah kolega saya ini datang, kemudian membawa satu orang temannya yang mantan pensiunan tentara, juga membawa satu orang yang termasuk ponakannya yang seperti juga gayanya seperti preman. Jadi begitu dia datang langsung sini, saya kira ingin kerjasama, jadi maksudnya ingin membicarakan yang baik-baik. Datang, dibilang apa kabar Pak Mir? Baik, saya bilang naik Pak Haji, saya salamin. Karena niat saya baik, ya salamin, seperti bisa dibicarakan baik-baik. Saya salamin, begitu naik saya tidak sangka dalam posisi saya duduk begini saya langsung dipukul. Nah, dalam perkara tersebut, Amir merasa dirugikan sebab rekening perusahaan dia diblokir bank, sementara seluruh transaksi keuangan sejumlah proyek yang dikerjakan di luar proyek yang diperselisihkan tersebut terdapat di rekening bank yang dimaksud. Nah inilah, saya kan tidak merasa bahwa ini suatu tindakan premanisme. Apalagi pemukulannya itu di rumah saya, di tempat saya inilah, di dalam rumah saya ini. Dipukul di depan anak istri saya, ada sana sampai keluar ketakutan. Ini kan hal satu kriminal, artinya tindakan preman yang mengarah kepada kriminal. Makanya saya laporkan hal ini supaya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Makanya kepada yang terlapor saya harap kooperatif lah, jalani proses hukum.
adapun persoalan perdata kita jalani juga secara perdata. Kalau memang di musyawarahnya bisa diambil jalan tengah, tapi jangan memaksa. Jangan memaksa harus begini, harus mengikuti caramu. Tentu kita juga punya pengen cara juga, tapi kita bisa mengalah. Artinya kalau memang itu ada hal yang bisa dimusyawarahkan, kita musyawarahkan. Kalau tidak ada jalan tengah, hanya caranya dia aja, penekanan yang melalui dinas melalui pemerintah, ya tentu saya tidak sepakat. Artinya udah ambil langkah perdata aja, silahkan gugat saya dengan secara perdata. Nah, mungkin kalau secara perdata, kalau kalian merasa memang di dalam perdata bisa menang, silahkan. Nah, kita juga bisa proses juga, kita juga punya pengacara dan segala macamnya, kita bisa ambil langkah-langkah hukum seperti itu. Kini rekening bank yang diblokir sepihak tersebut telah dibuka saat Amir hendak turut melaporkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan pemblokiran rekeningnya ke polisi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada progres signifikan dari polisi terkait pelaporannya. Meski Amir mengaku berharap Kapolda serius memerangi premanisme, dan Amir sendiri mengaku membantu polisi untuk membasmi tindakan premanisme di Kalimantan Utara. Ini kan saya sudah melakukan pelaporan ini kurang lebih hampir 2 minggu. Kalau tidak salah hampir 2 minggu, bekas-bekasnya masih ada, sudah kemarin saya visum. Tapi sampai saat ini saya melihat bahwa menurut saya belum ada tindakan dari pihak kepolisian. Padahal kita visumnya sudah ada. Jadi saya berharap dari pihak kepolisian segera mengambil tindakan. Jadi yang pihak terlapor ini tidak seperti ini, ke sana kemari mengambil tindakan, menekan PU, menekan dinas, menekan kemana-mana. Nah, akhirnya ini kan tindakan preman maksud saya. Jadi supaya ini pihak Kapolda cepat-cepat melakukan tindakan supaya hal ini tidak menjadi meluas dan juga berdampak psikologis kepada saya dan keluarga saya. Kita juga merasa tidak aman. Kalau kemana-mana rasanya tidak aman, takutnya nanti ketemu di jalan terus dianiaya lagi, kemudian pihak keluarga juga kita takut, apalagi rumah saya saat ini kan belum ada pintunya. Nanti kalau tiba-tiba datang atau bagaimana, itu yang saya harapkan dari pihak kepolisian. Dari Tanjung Selor, tim Kaltara TV melaporkan.